Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Adventina Nopati dari kelas A S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan stunting pada ibu hamil. Ya, baik, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari masa kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Yang berikut pengaruh stunting. Pengaruh stunting dapat sangat berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak seperti gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak, gangguan perkembangan emosional, dan penurunan daya tahan tubuh serta gangguan perkembangan motorik. Oke, baik. Pertama, gangguan pertumbuhan fisik. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak sebaya mereka. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan fisik mereka, seperti kekuatan otak, daya tahan tubuh, dan keseimbangan. Next. Yang berikut, gangguan perkembangan otak. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, terutama pada masa pertumbuhan, perkembangan yang kritis. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan kronis dan konsentrasi dan emosional. Yang berikut, gangguan perkembangan sosial dan emosional. Anak yang mengalami stunting juga dapat mengalami gangguan perkembangan sosial dan emosional. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, mengontrol emosi, dan mengatasi stres. Yang berikut, penurunan daya tahan tubuh. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah hingga rentan terhadap infeksi dan penyakit. Mereka juga mungkin mengalami situasi dalam memulihkan diri setelah sakit. Yang berikut, gangguan perkembangan motorik. Stunting juga dapat perkembangan motorik akan termasuk kemampuan dalam gerakan dan koordinasi tubuh. Anak yang mengalami stunting mungkin mengalami keterlambatan dalam berjalan, berlari, atau melakukan gerakan lain. Yang berikut, pencegahan stunting. Pencegahan stunting mulai dari awal kehamilan harus dilakukan agar dapat menurunkan kejadian stunting pada anak. Kejadian stunting dapat terjadi pada masa kehamilan dikarenakan asupan gizi yang kurang saat hamil. Next. Pencegahan stunting yaitu yang pertama, pemberian dengan memberikan gizi yang cukup. Pastikan anak mendapatkan nutrisi yang seimbang dan cukup, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, peningkatan akses terhadap makanan berkualitas. Pastikan anak dan keluarga memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang berkualitas. Hal ini meliputi akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan hewani atau protein. Yang berikut, peningkatan sanitasi dan kebersihan. Kebersihan yang baik dan sanitasi yang memadai dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pastikan memiliki akses air yang bersih, fasilitas sanitasi yang layak, dan perkiraan kebersihan. Yang berikut, pendidikan gizi dan perawatan anak. Pemberian pendidikan gizi kepada orang tua dan pengasuh anak sangat penting. Mereka perlu memahami pentingnya nutrisi yang tepat dan cara memberikan makanan yang sehat kepada anak. Next.
Yang berikut ibu hamil. Kehamilan merupakan salah satu proses yang menjadi awal kehidupan generasi berikut. Pencegahan masalah gizi pada ibu hamil merupakan hal yang penting dilakukan, mulai dari menjaga kesehatan dan status gizinya. Yang berikut kesimpulan. Pencegahan stunting pada ibu hamil melibatkan upaya yang holistik termasuk asupan gizi yang seimbang dan perawatan parental dan edukasi. Berikut kesimpulan dari stunting. Pencegahan stunting pada ibu hamil melibatkan upaya yang holistik termasuk asupan gizi yang seimbang, perawatan parental dan edukasi, dan pendidikan serta dukungan yang memadai dengan menjaga kesehatan dan gizi yang baik selama kehamilan. Diharapkan dapat mengurangi risiko stunting pada janin. Baik, di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, dalam melakukan analisis, saya sering menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan data yang tersedia. Terkadang data yang diperlukan untuk analisis tidak lengkap. Yang kedua, analisis yang saya dapat memberikan pengaruh yang positif bagi rekan sejawat saya dalam beberapa cara, yaitu memberikan wawasan yang baru atau tema yang menarik dalam bidang yang diteliti. Sekian dari saya, terima kasih.